Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah rusaknya kalau beragama tanpa landasan hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus soleh. Mereka melakukan sesuatu yang mereka nilai itu adalah sebuah kebaikan, akan tetapi hanya berdasarkan akal pemikiran mereka saja. Mereka berpikir yang penting baik, padahal yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebatilan. Dari mana itu dikatakan batil atau kebatilan? Kita ketahui bahwasanya rumah ibadah orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir adalah tempat yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di sanalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan dengan berbagai makhluknya. Di sanalah mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan menuhankan selain Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah perbuatan kezaliman yang besar. Dan di sisi lain itu adalah perbuatan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Di mana mengagungkan Allah adalah sesuatu yang hak, sementara menyekutukan Allah itu adalah perkara kebatilan. Mereka tidak mengetahui bahwasanya ukuran baik atau tidaknya sebuah amaliyah di dalam agama Islam bukanlah berdasarkan akal dan pikiran manusia. Kalau ukuran baik atau tidaknya sebuah amalan berdasarkan akal dan pikiran manusia, maka pasti akan terjadi perdebatan, perpecahan. Karena bisa jadi baik menurut satu orang belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut sebuah kelompok belum tentu baik menurut kelompok lain. Baik di satu tempat belum tentu baik di tempat lain. Bisa dipakai di satu tempat, tidak bisa dipakai di tempat lain. Karena akal dan pikiran manusia itu bersifat relatif. Sementara Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus soleh itu adalah kebenaran absolut. Berbeda keadaan ketika baik dan tidaknya sebuah amaliyah itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Maka dia akan berlaku bagi siapa saja. Akan berlaku bagi kelompok apa saja, di mana saja. Dan itulah yang menyatukan kaum muslimin. Bukan perkara-perkara yang dinilai ibadah, akan tetapi pada hakikatnya itu bukanlah sebuah ibadah. Karena tidak pernah diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan tidak pula diamalkan oleh salafus soleh. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia akan tertolak. Apalagi dengan mencampur adukan agama dengan dalih toleransi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dan keluarga kita dari berbagai penyimpangan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengajarkan kepada kita keindahan. Kita boleh ikut bermusyarakah, ikut serta dalam kesenangan mereka selagi tidak ada urusannya dengan akidah. Jika mereka pernikahan, kita boleh mengucapkan selamat atas pernikahannya. Ada yang meninggal, kita datang dan mengucapkan bela sungkawa.
Ada bangun rumah selesai syukuran kita ikut senang boleh, karena tidak ada urusan dengan agama. Ada yang khitanan, Anda datang mengucapkan selamat, memberi hadiah pun boleh, karena tidak ada urusan agama. Disepakati para ulama, tapi kalau urusan agama yang menyangkut urusan ketuhanan, Natal dan sebagainya nggak perlu. Anda datang diundang oleh mereka, dan doa mereka kita tidak pernah meyakini doa yang diterima kecuali doanya orang beriman. Karena mereka tidak iman kepada Allah, ngapain dia minta kepada Allah? Dia tidak percaya kok. Anda tidak usah memaksakan. Loh, kok tidak diterima gimana doanya? Berarti diskriminasi. Bukan diskriminasi, dia sendiri tidak mau dengan Tuhan Allah kok. Ngapain kamu maksain? Ya nggak diterima doanya oleh Allah. Dia tidak percaya dengan Tuhan Allah. Selesai. Adapun masalah makanan mereka, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Ta'amukum halal lahum. Makanan kita boleh dimakan mereka. Makanan mereka boleh kita makan. Yang jelas-jelas misalnya ada keropok, nasi, atau yang lainnya. Kalau sesembelihan, asalkan sembelihannya adalah benar dengan cara sembelihan dipenggal di lehernya. Di leher. Memang di dalam masalah ahli kitab di Indonesia ini, apakah dia ahli kitab yang boleh dimakan? Jumhur ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan orang di Indonesia bukan ahli kitab yang boleh dimakan makanan. Tapi Imam Malik mengatakan boleh. Jangan terlalu susah-susah. Yang penting Anda melihat cara yang belehnya benar di lehernya, boleh Anda ikut serta makan dengan mereka. Dengan kelembutan akhlak Anda, dia akan terpesona. Kemudian makanan yang Anda terima, boleh Anda makan. Yang unik adalah di saat Anda merasa tidak nyaman, Anda berikan tetangga. Terus bagaimana Anda ini? Imbarinya nasi busuk kau berikan tetangga. Anda yakini dulu kalau itu tidak busuk. Artinya makanannya mereka halal Anda makan. Apalagi hadiahnya roti, apalagi roti juga belinya di pasar sama-sama dengan kita. Kue-kue yang dihadiahkan kepada Anda boleh memakannya. Kemudian setelah Anda boleh memakannya, karena Anda boleh memakannya, Anda pun boleh berikan ke orang lain. Tapi yang Anda tidak boleh makan, Anda tidak boleh berikan orang lain, berarti Anda kurang ajar. Misalnya Anda tahu sembelihannya kan, ada pun masalah binatang sembelihan, Anda harus waspada. Kalau bisa Anda hindari. Apalagi Anda tahu dia sering makan daging babi yang nggak bisa disucikan dan yang lainnya, Anda waspada urusan ini. Tapi kalau Anda tahu bingkisannya itu pesan murni, pesannya di tetangga Anda tahu, Anda makan. Tapi kalau urusan sembelihan waspada, ikhtiyat, hati-hati. Sebaiknya dihindari kalau urusan sembelihan. Ya, diterima yang baik, disembunyikan, jangan kelihatan. Oh, ini ada dagingnya, kasihkan lele. Tapi jangan ngomong, mohon maaf makanmu tak kasih lele. Oh, itu kurang ajar, Anda nyakiti orang lain. Anda terima, senangkan, karena mereka itu memberikan ini adalah dalam rangka bertetangga yang baik. Jadi Anda datang biasa mengucapkan selamat, makannya Anda bawa pulang. Kalau memang makanan halal benar Anda makan. Kalau ternyata yang meragukan Anda tinggalkan, selesai. Hidup indah dalam bertetangga, dan itulah diajarkan oleh Nabi, biarpun dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Non muslim di sini adalah ahli kitab. Innal yahudi wan nasara. Wallahu a'lam.